di Pagi Ambiar masih ada Wanda Amira dan juga Concita ya. Kita juga ikut seneng nih kemarin bahwa kamu akhirnya resmi menjadi seorang ibu. Selamat. Kita lihat dulu kabar bahagianya seperti apa dalam tayangan yang satu ini. Jadi lahirannya tanggal berapa kemarin? Tanggal 2 September tahun 2020. 2 September 2020. Iya, Setelah jadi- berapa tahun menikah? 1 tahun. Satu tahun ya, alhamdulillah menikah. langsung diberikan kepercayaan untuk mendapatkan momongan ya. Berarti Alhamdulillah. sekarang baby umur 1 tahun hampir 7 bulan. Saat itu proses kelahirannya sesar atau normal? Jadi waktu itu sesar karena sebenarnya aku dalam 1 tahun waktu jeda menikah ke punya anak itu sambil berobat juga Kak. Aku tuh ada adenomiosis. Apa itu? Adenomiosis itu ada jaringan otot rahim yang tumbuh tidak pada tempatnya. Jadi menutup mulut rahim begitu. Mungkin awamnya bisa dibilang ini semacam PCOS, endometriosis itu juga kurang lebih sama seperti ini. Dan ini emang berdampaknya sama kesuburan wanita. Gitu. Akhirnya apa yang harus dilakukan untuk bisa membuat keadaannya, kondisi fisik kamu bisa lebih baik lagi? Jadi karena aku untungnya dari faktor usia masih tergolong muda, jadi pas konsultasi sama dokter juga mereka ngarahin untuk ya udah ikhtiar aja, coba dijalanin aja, tapi at the same time coba untuk live healthily gitu, kayak makan lebih teratur, sehat, benar mami, terus kayak istirahatnya juga harus diatur, olahraga nggak boleh lepas sama sekali, karena kuncinya kalau adenomiosis itu adalah makan, tidur, olahraga, semua harus balance gitu. Apa dikasih obat-obatan atau terapi apa gitu, ada nggak sih? Kalau terapi dan obat sih sebenarnya enggak, karena sebenarnya it's not something curable, jadi nggak bisa sembuh. Even sekarang pun itu adenomiosisnya masih ada, jadi aku setiap bulan, setiap aku menstruasi, Sakit. itu ya sakit dan emang flow-nya jadi deras banget, lebih seperti kayak pendarahan. Bahkan aku tuh sekarang kalau menstruasi itu harus pakai popok dewasa, nggak bisa cuma pakai normal, pembalut normal tuh nggak bisa. Jadi ini baru akan sembuh kalau aku masuk usia menopause, yang artinya emang sudah berhenti menstruasinya. Oke, kita doakan semoga keadaan bisa menjadi lebih baik Oh, lagi. penyebabnya itu apa Amin. sayang? Penyebabnya. Penyebabnya macam-macam, Mami. Bisa faktor genetika, bisa juga karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang cepat saji. Jadi pada akhirnya itu berhubungannya sama hormon gitu. Karena tumbuhnya si jaringan otot itu dipicu sama makanan-makanan yang tidak sehat, pola istirahat yang kurang seimbang juga. Makanya sebenarnya kunciannya bukan untuk menyembuhkan ya, tapi untuk meredam adenomiosis itu ya makan, tidur, olahraga, semuanya harus balance. Tuh, Wi, kalau dia kan cepat saji, lu cepat marah, Wi. Sabar, Tante. Tapi Concita katanya kita dengar ketika kamu lahiran ya, baby kamu itu 3 jam setelah kamu melahirkan kamu nggak bisa ketemu dulu sama babynya ya. Bahkan lebih. Berapa jam? Bahkan lebih. Karena aku tuh sesar kan, Mi. Pas aku sesar itu sekalian aku proses pembersihan adenomiosisnya juga. Jadi ada beberapa jaringan yang sambil sama dokternya coba untuk aku nggak ngerti ya, takutnya salah kalau pakai kata-kata ilmiah dokter. Jadi aku bilang diangkatlah begitu. Ada beberapa yang dibersihkan, itu aja durasinya udah hampir 2 jam operasinya. Jadi anaknya udah lahir sekitar 10-15 menit masuk operasi, akunya masih lanjut gitu. Jadi nggak cuma sekedar operasi angkat anaknya sesar. aja, jadi ada operasi Ada operasi lanjutan semua Bener, situ ya. ada operasi lanjutan. Terus kan karena aku sesar, otomatis anak itu harus ada kayak semacam diperhatikan dulu sama dokter kurang lebih waktunya 2 jam untuk tes segala macam. Apakah pernafasannya normal? Mungkin Mbak Wanda juga lebih paham ya, pernafasan normal, terus apakah dia detak jantungnya normal, kadar gulanya seperti apa, kadar darahnya. Jadi dianya pun terlepas dari aku operasinya lebih lama, dianya pun harus melewati serangkaian tes gitu. Sebenarnya normal sih untuk sesar memang seperti ini susunannya. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu lamanya lama banget, sampai aku tuh kayak deg-degan sendiri, aduh kenapa anak gue gitu, dan jadi overthinking kemana-mana. Wajar lah, Tapi Wah, sekarang masih kondisinya dia. gimana sayang? Untuk anakku Mi, kalau anak alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. udah bisa jalan, udah bisa mulai berceloteh, tumbuh kembangnya juga alhamdulillah sampai sekarang sesuai sama
tahapan usianya. Siapa namanya? Kafka dia Hairakesh Rajasa. Kafka dia. Hairakesh Rajasa. Ada Panggilannya artinya? Kafka. Kafka. Ada. Artinya apa? Artinya adalah dia si burung gagak hadiah dari penguasa langit atau Tuhan Yang Maha Esa. Iya, karena kan Indah aku sekali ya. setahun itu bisa dibilang kayak deg-degannya ada kan. Apalagi pas aku konsultasi dokter tuh dari awal udah bilang pahitnya aja ya, ini nggak mau di sugarcoat, nggak mau ditutup-tutupi. Kalau adenomiosis emang permasalahannya kesuburan. Jadi kamu siap-siap aja, mungkin bisa inform keluarga. Jadi emang udah siap-siap, oh ya udah gimana pun coba jalanin aja gitu. Makanya pas ternyata hamil kayak hadiah dari yang di atas gitu. Ya itu yang benar-benar kita tidak pernah tahu ya, rahasia Iya. ilahi bahwa semua rezeki, jodoh, mau, takdir termasuk juga momongan semua sudah digariskan. Apapun Iya. bisa dibilang tapi apapun bisa terjadi dalam dunia ini. Cuman Benar. gimana sih di pikiran kamu ketika akhirnya kamu menjadi seorang ibu tuh apa dalam pikiran kamu? Kalau perasaan pasti senang campur aduk juga ya, ada deg-degannya wajar sekali. Tapi dalam pikiran kamu apa setelah wow aku punya baby deh, sekarang aku punya anak nih. Tanggung jawab tuh rasanya jadi dari yang tadinya mungkin bisa dibilang bola sebesar ini, sekarang pandangan aku Lebih terhadap lagi tanggung jawab gitu tuh ya. wah, besar banget. Karena aku jadi mikir bahwa sebagai manusia aja semua orang punya kesalahan, punya kekurangan gitu kan. Apalagi aku yang umurnya masih segini, pengalamannya masih nggak ada apa-apanya dibanding kakak-kakak semua di sini gitu kan. Masih bisa mengambil keputusan yang bodoh, keputusan yang irresponsible gitu. Jadi semenjak aku jadi ibu, aku lebih berhati-hati aja sih dalam Tapi segala secara hal. mental kamu sudah siap ya, makanya memutuskan untuk Punya anak. punya. Bener, kalau dari mental emang dari awal aku bilang sama suami, sebelum kita bener-bener yakin, gak usah dicoba dulu bahkan. Kayak Betul. kita pastiin mateng dulu, baik persiapan mental, finansial, karena aku ada sakit juga kan, jadi pasti cost-nya agak lebih ekstra gitu. Ya, Dan setelah kita sama-sama udah sepakat, ya udah baru yuk kita jalanin ikhtiarnya sama-sama. pasti mental harus benar-benar diperhatikan. Tapi kan zaman sekarang apalagi selebriti ya, ketika waduh apapun yang dilakukan selalu aja dapat komentar dari netizen. Mentalnya harus lebih kuat lagi. Termasuk ketika kemarin ada ini Kritikan komentar, pedas. kritikan netizen ketika iya. ada yang bilang katanya kamu menjadikan anak sebagai bahan endorse dari netizen. Kita lihat seperti apa komentarnya. Nih kita lihat. Gimana sih ceritanya? Kok bisa gitu? Ada komentar-komentar seperti itu dari netizen? Iya, aduh musiknya agak ngeri ya. Yang langsung tekanan mental gitu mau jawab. Sebenarnya kalau dibilang menjadikan objek endorse enggak, karena aku tidak pernah menawarkan. Aku nggak pernah nawarin ke brand-brand kayak aku udah punya anak nih, ayo endorse dong. Gitu. Iya. Tapi alhamdulillahnya tiba-tiba tawaran-tawaran itu datang. Bahkan aku tuh setelah melahirkan sempet nggak update-update apapun atau cek DM, email dan lain sebagainya itu lumayan lama. Karena emang kan aku nggak pernah operasi seumur hidup, tiba-tiba langsung operasi sesar kan. Iya. Jadi kayak wah ternyata sakit gitu. Nah abis itu baru aku cek semua email, contact person, banyak banget tawaran itu. Oke, tapi kita Bahkan- mau kasih lihat dulu sama Coach Cita ya. Ini ada beberapa komentar dari netizen, kita kasih lihat dulu supaya kamu juga bisa menanggapinya. Kalau nggak dibaca nggak enak, soalnya bacain dong kak. Anak kecil waktunya main, kalau ini malah endorse. Aduh! Aduh, Kak endorse-nya ngajak anak mulu deh. Emang kalau sendiri gak laku ya? Mau endorse, gak gini juga kalau... Kak Karen mendalami banget bacanya. Memang dia memang kepala netizennya. Memang dia senang mengomentari hidup orang, dia nggak introspeksi. Coba kamu Itu sayang. Menanggapi ya. boleh menanggapi dan kamu juga sekaligus mau bilang apa sama netizen. Oh, ya kalau bilang apa sih mungkin aku nggak bisa berpendapat apa-apa karena aku tidak bisa mengatur pemikiran orang lain dan pandangan orang lain ya. Betul. Tapi kalau aku boleh memberikan alasan aku, yang mungkin banyak orang nggak tahu juga, jadi seperti aku bilang, endorsan ini datang justru dari brandnya untuk anakku sendiri. Ada beberapa yang bahkan aku juga nggak terima karena menurut aku melewati boundaries atau batasan. Jadi aku tetap tidak akan posting foto anakku misalnya hanya pakai popok gitu tuh enggak. Jadi dia tetap harus berbusana lengkap dan fotonya pun aku selalu bilang jangan dikasih deadline ya. Karena anakku umur segini kita nggak bisa ngatur, kita yang ngikutin jadwal bayi gitu. Dan lagi semua hasil dari endorsement ini baik dalam bentuk benda ataupun uang semuanya aku udah langsung masukin ke tabungannya Kafka. Tabungan pendidikan dia. Jadi nggak ada yang aku ambil sedikit pun. Kalau ibunya mau belanja, ibunya kerja. Oh, oke. Ya itulah namanya rezeki anak. Ya.
Kayak ada lagunya. Apa? Lo ngomongin gue bodo amat. Benar, ya rezeki anak kita nggak pernah tahu. Tapi yang Iya, terpenting kan Konsita sebagai seorang ibu juga tahulah apa yang terbaik untuk anaknya. Bisa membagi waktu seperti apa Betul. ya. Semoga kamu dan juga anak kamu selalu diberikan kesehatan, berbahagia selalu ke depannya ya. Sama seperti bintang tamu kita berikutnya, dia juga bahagia banget. Kenapa dia bahagia sekali? Karena dia dari dulu sampai dengan sekarang selalu dibilang sebagai hotma primadona yang tidak pernah usah. Penasaran siapa hotmam yang selalu jadi primadona? Kita hadirkan ini dia. Silakan masuk primadona kita hotmam berikutnya. Waalaikumsalam. Ya Mama gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, ini bukan Mama, ini Ratu. Ratu. Yasmin. Oh, Ratu ya. Ratu siapa mohon maaf? Yasmin apa Jasmine tau dah. Dari Condet, iya. Oh, Cantik Beneran banget bawa Ratu. iya. datang Ratu bawa pagi-pagi. siapa? Bawa siapa Bawa Ratu? suami saya. Kalau yang sebelah Sebentar, sana sebentar. Lu sembarangan lu ya. Lu megang beginian kesannya ini Puati jinnya loh. Ini dong. Jadi pegang dong. Ini perasaan ini jinnya ini ya? Iya. Oh, emang jinnya bisa ngasih apa sama Ratu? Ya Allah, apa yang Ratu minta pasti dikasih, ya kan Jin? contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya, Jin gendong dong. Luar biasa loh jinnya. Oh, ya Cari ampun. kesempatan dalam kesempitan. Kamu kan pegang itu ya. Kalau aku nggak mau digendong, masukin aku ke teko ini dong. Kok kamu mau dimasukin ke dalam tekonya? Ya karena aku pengen nanti kalau keluar lebih kayak ya lebih glowing, lebih bagus, lebih kayak gitu. Memang kalau nggak masuk ke teko kemana? Ya aku juga nggak tahu kemana sih ya. Tapi kalau sebentar ini Masa sih kalau kamu nggak tahu? Poati, tapi mohon maaf, apakah betul ini Poati katanya hotmam Hotmam, primadona dari ya. zaman dulu sampai sekarang? Masa sih? Oh iya. Aja nggak Mama, masa yakin. katanya mereka nih bertiga bilang nggak seneng katanya kalau Mama jadi hot Mama katanya. Emang kenapa? Gak tahu tuh Kak Karen Delano tuh. Dewi Persik tadi. Karen Delano. Yang waktu briefing kan dia yang nggak mau, lu yang nggak terima. Maaf deh, kayaknya gue kena jinnya. Tahu, ya Allah, double job. Poati kita mau kasih lihat sama Luar sobat ambiar. biasa loh ya. ini tapi jinnya Mama ya. Jin juga produser kita loh Iya, ini loh. double job. Jangan minta bagi honor aja lu. Ya bingung ya kita ya. Bagi honor berdua nggak enak. Nih, Kalau Ya. tiga sama dia ya. ada alasan kenapa Poati kita bilang sebagai hotmam yang benar-benar primadona dari zaman dulu sampai sekarang. Karena dia Apa ini sih alasannya? Lewat. Karena Poati ini sebagai seorang primadona yang serba bisa, kita kasih lihat dulu dia bisanya apa aja. Nih gambar-gambarnya, foto-fotonya. Hebat ya. Cakep banget ya Mama. Luar biasa Mati bisa Bisa begitu. meraba bisa ya. badan loh. Fashion show. Kayak Oki Asokawati ya. Lagi pose nih fashion show. Kayak itu ya. Karate. Kayak siapa? Selakinya Audi. Iko Iya. Wais. Poati ini tari merak, berapa lama latihan tari merak ini? Itu tari balet masih zaman umur 35-an. Kalau sekarang udah 66, Masya Allah disuruh balet. Yang ada gue ngejengkang. Coba dong Poati, beneran bisa balet. Kasih lihat sama kita dong, baletnya kayak gimana, Iya dong, posenya Mama, dan masih gaya ada. Aduh ya ampun, net Mama, coba balet gini-gini Mama, let gini Ma, gini Ma, gini. berdiri sebelah aja tuh kagak bisa.
bisa, gile udah 66, Masya Allah. Coba musiknya kita mainkan, coba musik boleh kita kasih Ya, lihat musik. Poati dengan serba bisanya ya. Musik! Copot. Awas maju. Kita putar tangan Dewi Persik untuk balet bersama dengan Poati. Aduh, udah tua kaki, udah Mama, kagak tahan. Ma, ngikut gini, Ma. Terus sampai ke bawah, Ma. Sampai ke bawah, Ma. Wih, lu mah apa-apa lu Poati lu. Maaf ya, Ma. Iya, nggak apa-apa sayang ya Allah. Poati, tapi selain bisa balet, apalagi keahlian orang dari Poati yang orang lain nggak tahu. Pak Wati punya keahlian yang sangat nggak punya. Apa itu? Apa itu? Poati bisa ngeluh.